Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Shalom. 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 Terpujilah Tuhan. Betapa besarnya cintanya bagi kita hingga kita ada di pagi hari ini. Dia selalu Immanuel bagi kita. Pengorbanan yang sempurna bagi kita. Memberikan hidup bekal bagi setiap kita. Dan membuat hidup kita berarti di dalam Dia. Mari kita membawa hidup kita. Kita mau datang memuji Dia. Persembahkan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Bapa untuk salib-Mu yang telah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih untuk cinta-Mu untuk setiap kami Bapa. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima
ada di pagi hari ini. Terbukti betapa besarnya cinta-Mu bagi kami, Bapa. Kau rela mati bagi kami, berikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Bapa, ini hidup kami, meskipun banyak tandai kekurangan. Kami belajar mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, Bapa. Kuduslah Engkau, Bapa, menguduskan setiap kami. Kau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang menolong setiap kami, Bapa. Seluruh para pelayan Tuhan juga, Engkau menolong kami, Engkau menguduskan kami untuk layak memanggil nama-Mu yang kudus, Bapa. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi sidang jemaat yang masih kuat berdiri, dipersilakan berdiri. Katakan kiri kanannya, Tuhan memberkati. Shalom bagi kita semua. Biarlah kita bersuka cita memuji Tuhan, sebab giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, katakan oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
Dia baik, amin. Amin. Dia sungguh amat baik bagi kita. Silakan sedang jemaat kembali duduk, sebab dia mencintai setiap kita. Kita masih memuji Tuhan. Di akhir pujian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersilakan. Katakan, meski musuh di depanku rintang menghadap langkahku. Dia menjadi kekuatan kita, kebanggaan kita, menjadi gunung keselamatan bagi setiap kita. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ingin bersaksi, persilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan berikan persembahan yang pertama bagi petugas persembahan. Dipersilakan maju. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, untuk semua anugerahmu bagi kami hingga ada di pagi hari ini. Sebentar kami belajar memberi apa yang Kau telah berkati bagi setiap kami. Kau menolong setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian kita, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu Engkau bagiku,
hikmat yang bajikan tersedia bagiku. Semua rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilimpahi akan alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, seundang sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menumbuhkan iman bagi setiap kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita. Kita tidak mengerti bagaimana kita berjalan dalam keseharian kita. Biarlah semakin setia kita mengikut Dia. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Oh, terima kasih Bapa. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap kehidupan, Setiap musim kehidupan, bersyukur. waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Yesus selamanya, Yesus, harapanku takkan
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Nyanyikan pujian penuh dengan pengertian. Sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah perkataan kami, ungkapan kata cinta yang keluar dari hati ini adalah ungkapan yang tulus dan benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan hanya perkataan yang kami berikan, tapi sikap kami menunjukkan kami mengasihi dan mencintai Engkau setiap hari, setiap waktu. Karena itu adalah sebuah bukti bahwa kami bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini pun Tuhan, dalam ibadah yang Tuhan izinkan kami boleh hadir, kami rindu, perbarui setiap hati kami. Kerjakanlah setiap hati kami, biar firman itu semakin hari semakin baik membentuk hati kami, agar kami menjadi pribadi yang seperti yang Engkau mau dan Engkau kehendaki. Tuhan, dimanapun kami saat ini duduk, kami sepakat memberikan hati kami yang terbaik, memberikan telinga kami yang terbaik. Setiap pikiran dan perasaan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Waktu yang singkat ini kami memberikan untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu mendengarkan firman-Mu ada kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kami. Disitulah kami menemukan kasih Tuhan yang akan mengerjakan, menuntun kami sepanjang minggu ke depan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang akan menolong, sehingga kami juga dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, baik jemaat yang di lantai 1, di lantai 2, yang live streaming maupun siaran tunda. Shalom semuanya, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena Tuhan memberikan satu hari yang baru bagi kita pada Sabat ini untuk mempersiapkan diri kita memasuki juga pada minggu-minggu Paskah pada saat-saat waktu yang akan datang. Jemaat jika memperhatikan dalam flyer atau garis besar khotbah yang sudah saya rilis sejak hari Sabtu yang lalu, jemaat sudah akan tahu persis bahwa pada pagi hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah memulai dengan cara yang benar. Semua jemaat bisa mengikuti nats ini, tema ini dibacakan 2 ya, memulai dengan cara yang benar. Dalam sebuah atletik, kalau kita lihat gambar atletik di depan situ mungkin ada ditampilkan. Dalam sebuah atletik atau lomba lari khususnya, kalau berenang juga ada yang disebut dengan start. Permulaan dari perlombaan itu ada startnya. Dan sampai hari ini masih lazim digunakan, permulaan start itu selalu dimulai dengan bunyi keras lewat suara pistol yang memang disetting untuk mengeluarkan suara yang keras. Der! Begitu suara keras itu berbunyi, barulah boleh para atlet memulai perlombaannya. Jika ada yang mulai tanpa didahului dengan suara tembakan itu, maka dia diskualifikasi. Dia akan dianggap gugur dalam pertandingan. Jadi artinya apa? Saya sudah memeriksa atlet-atlet yang gagal karena tidak mau mendengarkan suara start permulaan itu, menangis sejadi-jadinya, meraung-raung itu. Padahal anak-anak gadis, anak-anak muda, gagah-gagah, menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Persiapannya bertahun-tahun, berbulan-bulan, hancur hanya dalam 1 detik. Sia-sia semuanya, gagal semuanya. Jadi artinya memulai segala sesuatu dengan benar itu sangat penting sekali. Dalam pernikahan ya begitu, salah memulai berpacaran, nangis seumur hidup. Ambil jurusan juga begitu kalau kuliah. Salah ambil jurusan, menangis seumur hidup. Mencari gereja juga begitu. Salah milih gereja, masuk neraka kalau salah-salah maksudnya. Nah dalam kehidupan kita juga demikian, mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, jangan sampai salah memulai sesuatu yang baik. Amin jemaat. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Beberapa ayat ini kita baca. Matius pasal yang ke-13 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya membaca ayat 19, jemaat ayat 20 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20 jemaat. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kepercayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah
ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Semua berkata amin untuk firman. Amin. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Memulai dengan start yang benar, ternyata yang dimaksudkan oleh Matius adalah pada ayat 19. Ini yang pertama, ketika kita memulai sesuatu yang benar dalam hidup kita. Ini berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan itu. Ayat 19 itu perhatikan jemaat, ada kalimat setiap orang. Setiap orang harus memulai dengan cara yang benar dalam mengikut Tuhan, dimulai dengan seni mendengar. Ini penting sekali. Ya, karena ini bicara mendengar, jadi sebelum saya bikin aplikasi langsung saya ingatkan aja. Jangan ada yang jalan-jalan, duduk tenang. Jangan ada yang mondar-mandir, jangan ada yang mau diganggu oleh apapun. Amin. Perhatikan baik-baik. Seni mendengarkan firman Allah. Ini cara memulai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata saudara perhatikan pada ayat yang ke-19, ini berbicara tentang semua orang. Dikatakan pada nats itu, setiap orang, baik murid-murid Yesus yang 12, baik orang banyak, baik orang-orang yang punya jabatan, apapun statusnya, semuanya harus memulai dengan cara yang benar. Dan cara yang benar yang dimaksudkan oleh penulis Matius adalah mendengar sampai mengerti. Coba ulangi jemaat, mendengar sampai mengerti, dua ya. Mendengar sampai mengerti. Wow, ini bagi saya sangat penting sekali. Kalau kita mendengar saja tidak cukup. Ya, iman datang dari mendengar firman Allah, tetapi ternyata itu baru permulaan. Mendengar saja tidak cukup, karena banyak orang mendengar tapi tidak mengerti. Kemarin saya diskusi dengan Bang Raja ini yang main piano. Saya datang ke sini memperbaiki alat-alat yang seperlunya. Saya kasih tahu, banyak orang mendengar, bahkan orang di jalanan situ bisa mendengarkan firman Allah. Bahkan banyak orang bisa memutar-mutar lagu-lagu rohani, firman, Alkitab, elektronik dan lain sebagainya. Tapi tidak mengerti. Seni mendengar sangat penting sekali. Saya sampai hari ini terus belajar. Dan itu nanti mempengaruhi hidup saya sampai mendengar istri saya bicara. Saya terus belajar. Supaya saya bisa mengerti. Karena saya sulit sekali mengerti. Maka harus dimulai dengan cara mendengar yang baik. Matius pasal yang ke-13 yang barusan kita baca, perhatikan jemaat. Yang punya Alkitab bisa baca perikop-perikopnya di sana. Matius pasal 13 ini adalah kumpulan dari khotbah Yesus, tetapi khusus bicara perumpamaan semuanya. Perhatikan baik-baik. Pasal 13 di sana adalah kumpulan dari perumpamaan-perumpamaan. Ada 7 perumpamaan di sana. Perumpamaan tentang penabur yang barusan kita baca. Perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan tentang ragi. Perumpamaan tentang harta terpendam. Perumpamaan tentang mutiara. Dan perumpamaan tentang pukat atau jala. Ada 7. Yesus memulainya dengan cara mendengar. Wah, hati saya bersuka cita sekali. Kenapa? Karena ternyata berbicara tentang kerajaan surga itu harus dibicarakan dengan perumpamaan. Saya mau tanya anak-anak sekolah, apa bedanya perumpamaan dengan kata-kata yang biasa? Ayo, jangan cuma ke pacarmu aja kau bikin perumpamaan. Sayang, kamu ngerti enggak setrika? Ngerti, maju mundur kan? Iya, kalau cintaku tetap berhenti padamu. Ya,
Itu itu sejenis majas, itu sejenis perumpamaan. Sekali lagi saya mau bertanya anak-anak muda, apa bedanya perumpamaan dengan kata-kata biasa? Perumpamaan itu adalah kata-kata filsafat yang tinggi. Perumpamaan itu adalah sebuah sistem penyampaian informasi yang sangat-sangat berkualitas. Itulah sebabnya Yesus harus berbicara dengan perumpamaan. Coba baca ayat 11, Bang Raja. Ayat 11, tolong dibacakan. Matius 13 tadi, ayat yang ke-11. Ayat 11. Ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, Iya. tetapi kepada mereka tidak. Ya, sebelumnya murid-murid bertanya, Guru, mengapa engkau memberikan perkataan tapi lewat perumpamaan? Yesus jawab, kepadamu diberikan karunia mengetahui kerajaan surga. Amin jemaat. Amin. Berarti 7 perumpamaan yang akan kita khotbahkan selama 2 bulan ke depan ini adalah berbicara tentang rahasia-rahasia kehidupan orang Kristen. Rahasia untuk mengetahui apa itu kerajaan surga. Amin. Sangat tinggi kualitasnya. Sangat tinggi pengertiannya. Orang-orang biasa tidak mampu mendengarnya. Itu sebabnya Yesus, aku berbicara kepada kalian dengan perumpamaan. Supaya apa? Karena kepada kalian, murid-murid 12, diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Sementara ayat 1, pasal 13 ayat 1 dan 2, ini orang banyak. Sementara ayat 1 dan ayat 2, coba baca ayat 1 saja boleh. Ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Terus? Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia. Terima kasih. Perhatikan baik-baik. Murid-murid kan datang tadi. Setelah Yesus bikin perumpamaan, murid-murid datang. Guru, mengapa engkau bikin perumpamaan? Yesus bilang, kepada kalian diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Lewat perumpamaan. Tetapi bagi orang banyak yang datang mengikut aku hanya untuk cari makan. Itu orang-orang yang datang berbondong-bondong tadi cuma cari makan itu. Kepada mereka rahasia kerajaan Allah ini tidak dibukakan. Dan saya mau mengatakan jemaat GPT Healing Insight yang di lantai 1, di lantai 2 atau hamba-hamba Tuhan yang mengikuti live streaming, perhatikan baik-baik. Kepada kamu diberitahukan tentang rahasia kerajaan Allah, amin. Perhatikan cara mendengarmu. Perhatikan cara mendengarnya. Karena apa? Kalau kita salah mendengar, nanti saya akan jelaskan, si jahat sudah siap-siap datang untuk merampas. Wow, saya katakan jadi rahasia kebenaran firman Allah ini akan diberitahukan kepada orang yang mendengar dengan baik, kepada hati yang terbuka, tetapi rahasia ini akan tertutup bagi orang yang hatinya keras. Bagi orang-orang yang tidak mau memperhatikan khotbah-khotbah. Bagi orang-orang yang menyepelekan firman Allah, perhatikan baik-baik. Hidupmu, pikiranmu, perasaanmu hanya akan tertuju pada kerajaan dunia ini. Kamu tidak akan pernah mengetahui rahasia dari kerajaan surga. Jadi mendengar ini sangat-sangat penting. Lewat 7 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, dimulai dengan mendengar. Percuma kepada jemaat ini, pendeta menggali firman Allah begitu dalam. Dan saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, saya mempersiapkan firman Tuhan untuk diri saya dan untuk sidang jemaat. Tidak main-main. Serius, sungguh-sungguh. Kalian bisa tanya istri saya, anak-anak saya. Kalau kalian bisa cek kursi saya sampai kempot. Kursi kerja sampai kempot berjam-jam, berhari-hari. Bertanggung jawab. Karena berita kerajaan surga ini sangat penting.
tapi sayang disayang. Kadangkala orang tidak mau mendengarkan dengan serius. Sayang sekali. Tapi tiba-tiba nanti kamu pergi ke sana, mendengar orang khotbah, asal-asal khotbah, kau dengar senyum, ketawa, bahagia kau. Tetapi ketika berita tentang kerajaan Allah disampaikan dengan tepat, Yesus bikin perumpamaan supaya apa? Orang-orang yang datang mengikut Yesus hanya untuk cari makan, hanya untuk mendapatkan mujizat, prosperity gospel, Injil kemakmuran. Mereka itu tidak peduli tentang Injil kerajaan Allah. Mereka tidak peduli. Hanya bagi siapa yang memberikan hatinya, yang memberikan pikirannya, telinganya mendengar dengan baik, kepadanya akan diberitahukan rahasia kerajaan surga. Amin. Kalau rahasia kerajaan surga saja sudah diberikan kepadamu, apalagi hanya rahasia hidup ini. Saya ulangi, kalau rahasia kerajaan surga saja sudah diberitahukan kepada kita, apalagi rahasia tentang hidup ini, masa depanmu, liku-liku kehidupan masa depan yang kamu belum tahu, kecil. Jadi persoalannya ada di sini rupanya. Banyak orang Kristen mengatakan diri Kristen, tapi mereka seperti ayat 1 dan ayat 2. Mengikut Yesus hanya untuk cari makan. Mengikut Yesus hanya untuk diberkati. Mengikut Yesus hanya untuk kesehatan, kesembuhan. Tapi Yesus katakan kepada kalian, 12, diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Hati saya bersuka cita. Berarti ketika kita mendengarkan firman Allah, itu belum cukup Tuhan katakan. Yesus katakan lewat perumpamaan ini, barang siapa mendengarkan firman Allah tapi tidak mengerti. Oh, perhatikan jemaat. Barang siapa mendengarkan firman Allah tapi tidak mengerti, si jahat akan datang dan merampasnya. Berarti harus tiba. Perhatikan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kamu setiap kali mendengarkan firman Allah harus tiba pada mengerti. Bagaimana bisa mengerti? Pendeta harus menjelaskan dengan tepat. Saya upayakan terus supaya suara mic ini dengan baik, begitu baik. Saya tes terus setiap pagi, saya datang ibadah setiap pagi. Bukan saya setting, sudah minggu lalu sudah gitu. Tidak, saya tes lagi supaya dapat treble-nya. Jangan sampai kalau telinga orang penuh dengan bassnya, karena beda-beda gendang telinga. Nanti dia nggak bisa jelas. Ku tambahi bassnya, jangan sampai orang yang frekuensinya tinggi telinganya, tidak ada bassnya, nanti dia kekurangan bassnya. Ngomongnya harus jelas, pelan-pelan keras, pelan. Suaranya volumenya turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Harapannya bisa jelas. Saya yakin Yesus berbicara dengan jelas. Tapi Yesus katakan, ada orang mendengar tetapi tidak mengerti. Ada orang mendengarkan firman Allah tetapi berhenti pada mendengar. Tidak pernah sampai mengerti. Kenapa? Kamu dengar firman Allah diganggu. Banyak gangguan dalam hidup ini, amin. Apa saja, coba jujur aja daripada pendeta yang bilang nanti tersinggung. Apa saja gangguan mendengar firman Tuhan? 1, ngantuk. Jujur, Tuhan tolong kalian dan saya yang ngantuk-ngantuk ya. Karena udah jujur, biasanya Roh Kudus bekerja langsung. Yang kedua, gangguan dalam mendengar firman. Bunyi handphone. Saya mau tanya, sesibuk apa sih saudara kok handphone itu mesti dijawab saat dengar firman? Saya mau tanya. Saudara presiden Presiden aja itu ajudannya begitu ada pesan yang masuk, telepon yang masuk, itu dihentikan sama dia. Presiden lagi dengar musik jazz, gak boleh diganggu. Iya.
Saudara apa sih? RT ta? RT. Pak RT juga bisa bilang apa? Nanti warga akan menunggu. Punya pacar ta? Punya pacar. Kalau pacarmu mengganggu kamu saat dengar firman, maaf saya lagi dengar firman, jangan ganggu. Ke firman aja kau, kawin aja kau sama firman. Ya buang itu orang, buang ke sampah itu. Kalau ada pacar mengganggu kita dengarkan firman Allah, buang saja. Ambil besok. Iya. Banyak sekali yang mengganggu kita mendengarkan firman Allah. Tidak akan pernah bisa mengerti kalau kita hanya berhenti pada mendengar sampai tua, sampai elek. Kita tidak akan pernah mengerti rahasia kerajaan surga karena kita tidak pernah mengerti firman Allah. Berarti sia-sia dong. Yes. Orang yang datang beribadah mendengarkan firman Allah tapi tidak mengerti, sia-sia. Saya mencatat di sini dengan baik. Wow. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami. Mengapa kami justru sedang melakukan hal yang rohani tetapi justru sia-sia? Ya sia-sia karena cara mendengar kita tidak benar. Cara mendengar kita tidak tepat. Kenapa kita tidak di rumah aja tadi tidur? Kalau datang ke gereja toh sia-sia, waduh saya bilang repot sekali ini. Saya ingin membantu saudara bagaimana cara supaya bisa mengerti. Ini ilmu pengetahuan yang umum. Tadi sudah ditunjukkan oleh multimedia, tunjukkan lagi. Ini cara yang umum, ada di ChatGPT, ada di Google. Enggak usah lihat Google-nya, saya tunjukin. Saking apanya pendeta supaya kalian nyaman mendengar firman ya. Berikut adalah panduan mendalam untuk memahami perkataan orang lain. Sampai kayak gitu, lihatlah. Ya. Saya kasih tahu bagaimana cara supaya kita mendengar lalu mengerti. Ini caranya. 1. Fokus yang penuh. Ayo, fokus. 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 Lihat ke depan. Fokus, fokus. Tarik nafas, fokus. Betul, memang harus fokus. Jangan mau diganggu. Kalau ada orang sudah mau ganggu kamu di sebelahmu bilang, setan pergilah jauh-jauh. Saya mau fokus, amin. Iya benar, selesaikan dulu di rumah yang bikin ganggu fokus itu. Selesaikan dulu. Iya betul. Supaya bisa mengerti, karena ini penting loh. Kalau sudah tidak mengerti, aduh kamu gagal mau mengetahui kerajaan surga. Fokus. Singkirkan segala gangguan. Sini ponselnya, sini. Oh enggak ya, singkirkan. Maksudnya jangan ada aplikasi-aplikasi yang mengganggu dulu. Sudah, buka Alkitabnya saja dulu, amin. Ya, mau si dia, mau si doi, notifikasi dari BRI, dari mana, singkirkan. Singkirkan. Oke. Fokus, amin. Ini saya sambil guyon tapi serius ini. Fokus. 2. Dengarkan lebih banyak. Oke, dengar yang banyak, gunakan 2 telinga, jangan cuma 1. Iya, karena kita punya telinga 2 kan. Kadangkala itu orang kaya dia kan, dia punya TWS namanya, headset. Dikasihnya sebelah kanan headset, yang kiri dengar firman, yang sini apa? Drama Korea, didengar di sini. Bisa kok Pak, saya apalagi ibu-ibu cewek-cewek alasannya itu mau kupentung kadang-kadang. Kami perempuan beda dengan bapak laki-laki. Alasannya ini loh, perempuan itu multitasking. Telinga kanan bisa dengar piring berbunyi, telinga kiri bisa dengar drama Korea. Maaf ya, di sini nggak berlaku itu. Sungguhan, nggak berlaku. Pasang 2 telinga. Ini bukan berita dari surga, ini dari umum biasa ini. Fokusnya itu loh. Jangan sampai telinga kita terbagi 2. Banyak mendengar, jangan banyak protesnya. Waktu dengar khotbah kalian bilang pendetanya aja elek. Jangan.
selain tidak beretika, itu tidak benar. Pokoknya kalau dengar firman Tuhan itu bilang apa? Amin, amin, amin. Yes, gitu-gitu aja. Haleluya. Nah, baru nanti ada bagiannya. Jangan memotong. Kalau pingin mengerti, jangan memotong pembicaraan. Ya, tapi gimana ya, saya melayani mbah-mbah ya. Kadang-kala interupsi juga mbah-mbah itu. Sebentar, untung di lantai 2 ini enggak ada mbah-mbah yang interupsi. Kalau dulu saya sering khotbah itu, mbah-mbah itu angkat tangan. Sebentar Pak, ya berhenti saya. Nggih Mbah, nanya dulu, saya dulu, kesaksian dulu. Untunglah kita udah naik di lantai 2 ini. Nah yang terakhir, nah ini yang tadi. Parafrasekanlah, klarifikasilah, ulangilah perkataan itu berulang-ulang. Apa sih maksudnya? Gitu ya. Setelah dengar firman Tuhan, waktu pendeta khotbah, maksudmu apa Tuhan dalam hidupku? Jadi aku bikin apa hadis ini? Lalu apa yang harus saya tinggalkan? Apa yang harus saya rubah dari hidupku? Itu yang benar. Fokus, arahkan hati dan pikiran, telinganya diarahkan untuk mendengar. Jangan suka interupsi, jangan memotong, jangan mau diganggu. Dan yang terakhir, memamah biak. Apa maksudmu Tuhan? Bagaimana saya nanti melakukannya? Kalau saya imani firman ini saya masih pulang tidak punya uang. Tolong saya bagaimana cara melakukannya. Nah disitulah muncul pengertian-pengertian kita. Ternyata proses untuk beriman itu bukan sesuatu yang seperti kita pegang es langsung dingin. Tidak bisa gitu. Ternyata iman itu ketika iman itu datang dari mendengar, firman Allah masuk ke telinga kita, di otak kita. Setelah telinga kita merubah, suara itu menjadi informasi di otak kita. Roh Kudus bekerja di otak kita. Roh Kudus bekerja, berikan pengertian, berikan pengertian. Itu sebabnya kalau terganggu pikirannya, tidak fokus, Roh Kudus tidak mau bekerja. Ini caranya, saya ulangi. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, Roh Kudus tidak akan memberikan pengertian itu di pikiran kita. Sedangkan kita sudah fokus aja, masih salah. Saya sering salah kepada istri saya. Saya udah dengar ini, dia ngomong, saya langsung berhenti. Setiap istri saya ngomong, saya upayakan berhenti langsung. Apapun yang saya kerjakan, karena saya pengen mengerti apa maksudnya. Saya hentikan, saya dengar, iya. Begitu sudah iya, lupa saya melakukannya. Beneran. Kadangkala kita sudah fokus, kadangkala kita sudah serius pun, kita masih bisa kelewatan. Itu sebabnya saya mau mendorong sidang jemaat. Jadikanlah momen-momen mendengarkan firman Allah itu adalah privilege, adalah privasi dirimu yang tidak boleh diganggu orang lain. Amin. Termasuk pasangan hidup. Tolong jangan ganggu pasanganmu waktu dengar firman. Amin. Loh, iya betul. Karena mendengarkan firman Allah itu adalah privilege-nya, penghargaan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatkan nyamuk-nyamuk kalau ada nyamuk. Tolong jangan gigit saya. Kalau kau menggigit, takkan kubiarkan kau menggangguku. Hisap saja secukupnya. Iya benar. Saking pentingnya mendengarkan firman Allah ini. Jadi ternyata rahasia kehidupan berhasil atau tidak berhasil. Itu ditentukan dari mendengar. Amin jemaat. Saya sambil berdoa ini, sambil ngomong ini, sambil berdoa Tuhan tolong kata-kata saya yang sederhana ini melekat di hati sidang jemaat. Karena ini sangat penting, seni mendengar adalah penentu kamu berhasil atau tidak dalam pengikutanmu kepada Tuhan. Amin. Kita baca ayat 19. Ayat 19, apa yang dikatakan Yesus? Ayat 19 Matius pasal yang ke-13 tadi. Ayat 19. Ya, silakan. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Perhatikan jemaat, saya ingin berbicara pada nats ini, lihat di Alkitabnya atau di depan sini. Kepada setiap orang yang mendengar firman, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat. Datanglah si jahat dan merampas, tolong garis bawahi di hatimu,
datanglah si jahat dan merampas. Wow, mengapa muncul kata ini? Akibat dari orang yang mendengarkan firman tapi tidak mengerti, itu ngeri sekali. Ini tidak pernah dengar khotbah kayak gini. Bukan memuji diri saya bersyukur doa saudara. Perhatikan baik-baik. Orang yang mendengarkan firman Allah tapi tidak mengerti, itu mengerikan sekali. Dikatakan oleh Yesus, datanglah si jahat dan merampas. Wow, saya membaca ayat ini berulang-ulang saudara. Ini ayat sudah sering saya baca. Tapi mengapa Tuhan taruh saya ingin bicara ini? Datanglah si jahat dan merampas. Saudara perhatikan istilah merampas. Istilah apa ini merampas? Apa istilah merampas ini apa ini? Dirampok. Kalau orang sudah dirampok apa yang terjadi Pak? Kehilangan. Habis. Datanglah si jahat dan merampas. Ternyata Tuhan sedang mengajarkan bahwa keadaan yang sedang kita hadapi ini, dalam mendengarkan firman Allah khususnya, dibutuhkan kesigapan. Tadi mendengar tidak cukup, sekarang kita harus mengerti, dibutuhkan sikap yang sigap. Kenapa? Ada si jahat, ada tindakan perampasan dalam hal ini. Ayat 19 tadi disebutkan, Yesus bicara firman kerajaan. Coba ulangi jemaat, firman kerajaan surga. 2 ya. Firman. Mengapa Yesus tidak bilang begini? Barang siapa mendengar firman tapi tidak mengerti, si jahat datang dan merampas. Ada bedanya, Dek. Firman kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini beda dengan firman-firman Taurat yang dimaksudkan sebelumnya. Saya ulangi ya. Mengapa Yesus harus berkata, barang siapa mendengar firman kerajaan Allah tapi tidak mengerti, si jahat datang dan merampas. Ternyata yang sedang diajarkan Yesus tentang 7 perumpamaan ini tidak bicara tentang firman-firman yang mengatur kehidupan sehari-hari. Ya gitu ya. Ya, seorang laki-laki rambutnya harus begini, perempuan harus berdandan begini. Lebih dari itu. Ini bukan firman-firman yang berbicara tentang kehidupan kita di dunia ini. Ini adalah firman yang berbicara tentang hidupmu di masa mendatang. Masa depanmu tergantung pada sikap ini. Nangkap jemaat. Dan di gereja ini, firman-firman tentang kerajaan surga inilah yang selalu diberitakan. Amin. Di gereja ini tidak pernah mengajarkan Injil-Injil yang membuat engkau terbuai untuk hidup di dunia ini. Di gereja ini engkau akan didorong cari uang yang banyak, betul. Di gereja ini engkau akan didorong rumah tanggamu baik, betul. Tapi di gereja ini semua yang kau lakukan tadi, berumah tangga, bekerja, sekolah, kuliah, dibawa ke surga. Hatimu dibawa ke surga. Bukan untuk tinggal di dunia ini. Itu sebabnya perlu sikap yang sangat-sangat aware, sangat-sangat peduli, sangat-sangat serius. Kenapa? Firman kerajaan Allah, lawannya kerajaan Allah apa? Ayo coba dijawab. Yesus bicara tentang kerajaan, firman yang berbeda, firman kerajaan Allah. Berarti, kenapa dia menggunakan istilah kerajaan? Karena ada kerajaan yang lain. Kerajaan yang lain ini adalah kerajaan si jahat tadi. Yang tugasnya adalah merampas, tugasnya adalah mencuri. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata ini yang menjadi penentu kehidupan orang Kristen. Kita akan rugi atau beruntung ditentukan dari cara kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita mengalami seperti orang yang dirampok, dirampas. Nanti saya tidak baca lagi. Dikatakan oleh Yesus, apa yang ada padamu akan ditambahkan, tapi bagi orang
yang merasa punya apa-apa, apa yang tidak ada pada dirinya akan diambil. Saudara perhatikan, itu sebabnya ketika engkau gagal mendengar firman Allah dengan baik, pernikahanmu hancur. Saya ulangi, bukan hanya masalah firman itu yang dicuri, keluargamu dihancurkan. Tugasnya si jahat merampok itu adalah merampas dan membinasakan. Dia tidak pernah hanya merampas sesuatu, mengambil firman Tuhan itu lalu selesai masalah. Enggak, iblis tahu firman itulah segala-galanya dalam hidup kita. Iblis tahu firman itulah yang menuntun kehidupan kita dari bangun sampai tidur lagi. Maka kalau firman diambil, engkau sebenarnya sudah kehilangan segala-galanya. Amin. Saya katakan terima kasih untuk rahasia kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Ternyata kita sedang menghadapi peperangan setiap kali mendengar firman Allah ini. Harus siaga satu. Amin. Sungguhan saya kasih tahu. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, rahasia kerajaan surga sedang disampaikan oleh Tuhan lewat pendeta, lewat hamba Tuhan yang berkhotbah. Siaga. Seluruh sorga berjaga-jaga. Setiap kali firman Allah yang disampaikan, malaikat-malaikat Allah menjaga hamba-hambanya di seluruh dunia saat ini. Berkhotbah di bawah kaki salib Tuhan. Siaga. Sebelum berdoa, pendeta berdoa bolak-balik. Tim doa sudah berdoa tadi pagi. Tim pelayan berdoa. Itu apa? Kita sedang berperang. Kita sedang siaga. Pendeta dijaga kesehatannya, jangan sampai dia sakit waktu berkhotbah. Dijaga semuanya. Karena yang disampaikan adalah berita dari surga. Dan si jahat ada di mana-mana, termasuk di bawah kolong kursi kalian itu sedang ada. Lihat aja. Ada si jahat di situ. Atau di samping kanan kiri. Iya. Mode siaga, kita harus bersikap siaga. Karena apa? Kita akan sangat rugi jemaat. Begitu kita sudah dirampasi, kita sudah kehilangan harta yang termahal dalam hidup kita. Harta yang paling berharga dalam hidup kita bukan deposito. Yesus bilang, harta, emas dan perak akan dimakan ngengat, akan dirampok. Tetapi firman Allah ini, kalau kita kehilangan emas, besok cari lagi. Tapi kalau kita sudah kehilangan kesempatan mendengarkan firman Allah, kita sudah kehilangan segala-galanya. Amin. Anak-anak muda, bersyukurlah kepada Tuhan. Kamu begitu diberikan penghargaan oleh Allah. Duduk di sini dengan nyaman. Gereja disetting sedemikian rupa supaya sejuk dan aman, tentram dan nyaman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang demo. Saudara dengar firman Allah, tapi sayang sekali kalau kalian dan saya tidak tiba pada pengertian, maka kita sudah kehilangan segala-galanya. Saya minta tolong, tadi sudah dikatakan bagaimana cara kita supaya mengerti. Mungkin pendeta terlalu cepat ngomongnya karena dikejar waktu pagi hari ini. Nanti malam atau sore putar lagi khotbahnya, amin. Sudah tahu deh YouTube-nya Healing Insight? Tahu toh? Nah itu. Tadi kan tidur di sini dengar khotbah. Karena kecapean mungkin kan. Kelewatan 1 detik, kelewatan 2 detik, dimaklumi. Kalau kelewatan semuanya. Kalaupun seumpamanya kita ada yang terlewat. Teknologi canggih banget ya. Kalian bisa lihat nama YouTube kita apa? GPT Healing Insight. Amin. Iya. Supaya kalian kelihatan dari rekaman, sekali-kali saksi di sini. Nah, kalau enggak kesaksian memang enggak kelihatan wajahnya. Sesekali saksi sini. Amin. Diulangi, didengarkan kembali. Saudara, saya memberitahu kepada kalian. Bahkan saya sendiri pendeta loh. Kerjaannya membaca mendengar firman. Saya pun selalu mendengarkan berulang-ulang firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta lain, baik yang saya sampaikan di GPT Healing Insight, nanti siang saya dengar ulang lagi sebelum saya istirahat untuk pelayanan sore. Pasti saya dengar lagi. Kenapa? Begitu penting. Kenapa voice
voice note pacarmu itu terus ulang-ulang. Sudah dibalikkan badannya ke sebelah sini, voice note-nya itu. Diputar lagi voice note-nya itu. Malah di setting otomatis, ulang, setiap 5 detik ulang lagi. Cintaku, ampun lah. Sampai habis pulsa itu. Iya anak-anak zaman sekarang itu. Saya lihat itu, tidur itu video callan sama temannya pacarnya itu. Yang sana sudah tidur, sini tidur. Tapi internet disedot terus, aku yang bayar. Ada apa sih? Tapi kita kalau sudah dengar firman Tuhan, jamnya dilihat terus. Kayaknya udah 2 menit Bapak ini. Baru 2 menit. Iya kan? Loh kok kayaknya Bapak ini, kok kelewatan. Tolong diulangi, amin. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita terus mengulangi. Sampai mengerti, sampai kita paham. Jika ada yang tidak paham, komen. Amin. Tinggalkan komen karena pendeta lihat komennya nanti. Ini tidak pernah di YouTube itu semua. Amin pun enggak. Tidak mengerti pun enggak. Yang view 80 orang, yang komen cuma pendeta jempol 1. Lainnya enggak. Apa mengerti semua atau bagaimana? Penting sekali saudara. Saya ulangi sekali lagi. Yang menentukan kamu akan kelimpahan, kamu akan berhasil atau tidak dalam pengikutanmu kepada Kristus. Harus sampai mengerti, amin. Harus sampai mengerti. Tolong buka lagi flyer khotbah saya, setelah khotbah ini mungkin nanti saya akan tanya. Tadi poin 1 apa? Tolong saling mengingatkan. Di rumah tangga, di keluarga mungkin ada keluarga, Vino tadi firman Tuhan apa? Gantian Vino besoknya, Pak tadi firman Tuhan apa? Kulihat Bapak kok ngantuk. Iya bisa saling mengingatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami berterima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami mengerti lagi satu rahasia yang besar dalam pengikutan kami kepada Tuhan, yaitu cara kami mendengarkan firman-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami telah salah. Kami menganggap pemberitaan firman itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi hari ini kami diingatkan betapa pentingnya kami tiba pada pengertian akan firman-Mu. Ampunilah kami dan tolonglah kami agar kami tidak sia-sia dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Haleluya. Dalam segala keadaan kami mau bersyukur. Engkau Yesus segala-galanya bagi kami. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan. Haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Salih Yesus, selamanya Yesus. harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, Ku cinta
dalam segala keadaan. Kami selalu siap mengasihi Engkau Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi damai dan kesempatan musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya, hidup dan kesempatan. Sekali Yesus, mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekarang. Sambil menyanyikan pujian ini kami sedang berikrar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sedang memberikan hidup kami di waktu-waktu mendatang. Kami mau betul-betul serius dan sungguh-sungguh ingin datang ke rumah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu rahasia kehidupan ini, rahasia kerajaan surga, Engkau akan ungkapkan di dalam setiap pemberitaan firman Allah. Kalau rahasia surga saja Engkau berikan kepada kami, apalagi rahasia mengenai penghidupan dan kehidupan ini. Kami akan diberikan hikmat dan kemampuan oleh Tuhan. Mengelola rumah tangga, mengelola keuangan, mengelola keluarga kami. Mengelola studi kami, masa depan kami, masa muda kami, lanjut usia kami. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita memberikan persembahan yang kedua bagi petugas persembahan, dipersilakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali lagi Engkau masih memberikan kami satu kesempatan lagi memberi apa yang Tuhan telah memberkati kami, menolong setiap kami Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita pujikan pujian kita, kasih setianya nyata bagi kita. Setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan dan setia bagiku, semua
Kita akan mendengar pengumuman hari Selasa dari ibadah 2 di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Jumat kita tetap ada latihan musik, kelas musik ya anak-anak ya. Kemarin sudah mulai berlatih, jadi sudah harus sering datang. Kalaupun ketinggalan minta, mungkin ada materinya bisa diminta atau dihubungi coachnya, kemarin materinya apa, supaya saya belajar di rumah gitu ya, supaya minggu depannya cuma mendatang lagi, tidak ketinggalan terlalu panjang ya. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan youth, dan itu adalah seminar tentang love ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau datang juga silakan, sebenarnya mungkin kepengen tahu atau mau ikut juga silakan, untuk hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Kemudian hari Minggu kita akan beribadah di tempat ini jam 8 pagi, dan itu adalah perjamuan suci, karena hari Sabtu itu udah tanggal 1 Maret ya. Jadi tanggal 1 kita ada perjamuan suci, para pelayan Tuhan juga sudah ada di grup yang sudah ada persiapkan dirinya dengan baik. Kemudian setelah ibadah umum kita akan ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 10 pagi. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Ada permohonan doa untuk anak Gamaliel, sakit demam tinggi, pusing panas tinggi, dari Bu Tsunami ya. Kemudian permohonan doa juga untuk Murni yang tidak bisa hadir karena kondisi sakit juga. Itu saja, kita akan berdoa. Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau telah memberkati ibadah ini hingga memasuki penghujungnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan hidup kami yang kami bawa pada Sabat-Mu ini. Biarlah Engkau dimuliakan, diagungkan atas puji-pujian, persembahan, bahkan tarian, dan sikap kami mendengar firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau Allah yang hidup, Engkau sesembahan kami, Engkau Allah, Engkau juru selamat kami. Bagi Engkaulah segala kemuliaan, hormat dan syukur kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk Kak Murni yang dalam keadaan sakit. Mohon kemurahan-Mu jamah dan pulihkanlah Tuhan, supaya di waktu mendatang bisa beribadah dan melayani Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tolong juga Nelson yang barusan saja dapat info kurang enak badan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan campur tangan. Untuk anak Gamaliel yang sedang demam dan sakit, kiranya Tuhan berkemurahan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan jemaat-Mu yang tidak menyebutkan status sakit atau pergumulan hidupnya di depan ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Engkau tahu persis segala pergumulan mereka, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Pulihkan mereka, berikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan Engkau menarik mereka jika mereka sedang melupakan Tuhan dan tidak terbuka hatinya untuk datang beribadah. Tuhan jamah dan bawa mereka di waktu mendatang untuk memuliakan Engkau. Rencana seminar tentang cinta anak-anak remaja muda pada hari Sabtu nanti, mohon kemurahan-Mu Tuhan bagi pemateri dan semua anak-anak remaja muda yang datang. Biar mereka dibekali bagaimana menjalani, menyikapi dan meresponi cinta ini. Supaya mereka tidak tersesat. Supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk mengaplikasikan rasa cinta yang sudah waktunya Tuhan berikan di hati mereka. Tuhan memberkati pelayanan kami baik di gereja maupun di panti. Tuhan menolong kami semua, baik para pelayan-pelayan Tuhan, seluruh umat-Mu yang kami layani. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh jajaran pemerintah hingga di Kabupaten Sidoarjo ini. Berkati anak-anak kami yang sekolah kuliah. Berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mencari jodohnya. Berkati anak-anak kami yang membutuhkan masa depan yang cerah. Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kami, berhasil semuanya karena penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah berkorban dan mengasihi engkau, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal yang kudus, Allah yang hidup. Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang jalanmu hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah membawa berkat ini dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kita semua.